Hai adik-adik semua, senang bertemu kembali dengan saya Mr. Beans. Hari ini kita akan kembali membahas tentang materi gerak parabola bagian ketiga, khususnya bagi kalian yang saat ini berada di kelas 10 SMA. Pada bagian ini Mr. Beans akan menjelaskan tentang perpaduan antara gerak lurus beraturan GLB dan gerak lurus berubah beraturan GLBB. Tentunya kita hubungkan dengan vektor satuan. Dan tidak lupa di akhir materi, Mr. Beans nanti akan membahas latihan soal-soal sehingga adik-adik semua bisa lebih memahaminya. Baik adik-adik semua, kita mulai bagian yang pertama, yaitu gerak parabola. Nah, apa itu gerak parabola? Gerak parabola ini adalah merupakan suatu gerak di mana dia memadukan antara gerak lurus beraturan GLB dengan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, kalau kamu perhatikan gambar di sini, gambar bentuk lintasan dari gerak parabola. Ingat bahwa gerak untuk arah sumbu X itu nanti dia merupakan gerak lurus beraturan, dan gerak untuk sumbu Y itu adalah gerak lurus berubah beraturan. Jadi kalau misalkan suatu benda katakanlah bola ditendang dengan kecepatan awal V0 dan sudut elevasi awal alfa, tentu nanti kamu perhatikan bahwa posisi atau kedudukan setiap benda ini akan berubah-ubah. Misalkan ini X1, Y1, kemudian ini nanti misalkan ketika dia di puncak, posisinya berubah menjadi X2, Y2, ya. Ini Y2. Kemudian ketika dia kembali ke tanah, ini menjadi X3, Y3, ya, Y3. Nah, perhatikan di sini Adik-adik bahwa koordinat masing-masing benda itu akan berubah-ubah. Nah, sekarang perhatikan di sini bahwa ketika dia di puncak, ya, karena dia adalah merupakan gerak lurus berubah beraturan. Nah, ketika dia di puncak, di sini nanti dia akan mencapai ketinggian maksimum, ini katakan X maksimum. Kemudian ketika dia ditembak dari tanah kembali ke tanah, ini dia akan mencapai jarak mendatar maksimum. Nah, ini yang disebut namanya R maksimum. Nah, besaran-besaran apa yang berubah di sini? Kita lihat di sini yang pertama, kita coba dulu menganalisa gerak benda itu, kita tinjau terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, tentu yang pertama kalau kita lihat untuk kecepatan dari benda dalam bentuk vektor dia, ya, kecepatan awal daripada komponen itu, yang pertama perhatikan ada namanya V0X, berarti kecepatan awal terhadap sumbu X. Tentu kita udah belajar vektor. Ketika V0X ini, ya, ketika V0 ini kita uraikan terhadap sumbu X, itu ada namanya V0X, berarti sudutnya kejepit adik-adik, ya. Nah, berarti kalau dia kejepit, maka kita dapat dia hasilnya adalah V0 cos alpha. Kemudian V0 ini ketika kita uraikan terhadap sumbu Y, berarti namanya V0 Y. Artinya V0 terhadap sumbu Y. Nah, di sini tidak ada sudut kejepit, maka dia hasilnya adalah V0 sin alpha. Nah, inilah kecepatan awal masing-masing untuk sumbu X dan sumbu Y. Kemudian bagaimana kecepatan benda ketika T detik atau kecepatan pada saat tertentu. Nah, karena untuk sumbu X tadi dia merupakan gerak lurus beraturan, maka Vx atau V0x itu nilainya tetap, yaitu V0 cos alpha. Kenapa? Karena di sini adalah merupakan gerak lurus beraturan. Sementara untuk sumbu Y, karena dia adalah merupakan GLBB, tentu Vy itu akan sama dengan V0y dikurang GT. Berarti dia akan dipengaruhi oleh waktu. Di mana V0y itu tadi adalah V0 sin alpha dikurang dengan GT. Jadi kalau adik-adik perhatikan di sini, untuk sumbu Y ketika waktunya berubah, tentu kecepatannya akan berubah. Sehingga kalau nanti ditanya berapa kecepatan pada saat tertentu, tentu kita sudah pelajari kecepatan sesaat. Nah, itu akan sama dengan bahwa V
sama dengan akar dari Vx kuadrat ditambah dengan Vy kuadrat. Dengan catatan Vx itu yang mana adik-adik? Vx itu yang ini. Kemudian V itu yang mana? Yang ini dia ya. Nah, itu dia untuk vektor kecepatannya ya, vektor kecepatan dan nilai kecepatannya. Nah, kemudian yang berikut kita coba lihat di sini posisi bendanya ya, posisi benda di saat tertentu. Nah, perhatikan di sini karena dia sumbu X tadi adalah merupakan gerak lurus beraturan, maka posisi X itu sama dengan V0 X dikali dengan T. Ini adalah rumus dari GLB. Nah, karena V0 X itu adalah V0 cos alpha dikali nanti dengan T-nya, itulah posisi untuk sumbu X-nya. Kemudian untuk sumbu Y, karena dia adalah merupakan GLBB, ya, GLBB, tentu posisi benda itu juga akan berubah-ubah. Ya, berubah terhadap sumbu Y-nya. Nah, di mana persamaan Y itu nanti akan sama dengan V0Y dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Ini hubungannya hampir mirip dengan gerak vertikal. Ya, sehingga karena kalau kita masukkan V0-nya itu adalah V0 sin alpha dikali T, maka inilah persamaan untuk menentukan posisi atau kedudukan pada sumbu Y. Nah, tentu kalau nanti diketahui, ya, misalkan nanti diketahui Y0-nya, ingat adik-adik, Y0 itu adalah posisi awal, maka nanti persamaan ini bisa kita sederhanakan menjadi Y sama dengan Y0 ditambah V0 sin alpha dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Itu kalau kita nanti pertimbangkan nilai atau Y0-nya, ya, Y0-nya. Kemudian bagaimana dengan tinggi maksimum benda? Tentu dalam hal ini tadi untuk mencari berapa ketinggian maksimum benda, tentu ketinggian maksimum itu tercapai ketika kecepatan untuk sumbu Y-nya 0. Ya, ingat tadi dia GLBB. Jadi ketika dia di puncak atau di titik tertinggi, bendanya itu akan diam sesaat. Nah, berarti kalau diam berarti kecepatannya dia 0, sehingga tadi bahwa Vy itu adalah V0 sin alpha min GT. Nah, kalau Vy-nya dia 0, maka kita dapatkanlah nanti nilai T itu sama dengan V0 sin alpha per G. Dengan catatan T itu adalah waktu untuk mencapai ketinggian maksimumnya atau T max ya. Jadi kalau kita perhatikan dari gambar awal di sini adik-adik, kalau misalkan ini kita ambillah titik A, ini indeks B puncak, kemudian ini indeks C kembali di tanah ya. Maka kalau kamu perhatikan nanti di sini bahwa waktu dari A ke B akan sama dengan waktu dari B ke C. Nah, itu yang disebut namanya T maksimum ya. Nah, berapa T maksimum atau TAB? Itu tentu besarnya V0 sin alpha per G. Ini yang disebut namanya T maksimum, waktu untuk mencapai ketinggian maksimum. Nah, kemudian kalau nilai T tadi kita coba masukkan atau kita substitusi ke persamaan Y sama dengan V0 sin alpha T dikurang setengah GT kuadrat. Nah, secara matematik maka akan kita dapatkan lah bahwa ketinggian maksimum ya, ketinggian maksimum atau H maksimum itu persamaannya V0 kuadrat sin kuadrat alpha per 2G. Jadi dalam hal ini Y maksimum atau H maksimum itu adalah V0 kuadrat sin kuadrat alpha per 2G. Nah, hati-hati nanti bahwa nilai atau persamaan H maksimum itu hampir mirip dengan persamaan dari jarak mendatar maksimumnya ya. Tentu dalam hal ini nggak begitu sulit adik-adik ketika kamu mensubstitusi masing-masing persamaannya ya. Nah, kemudian yang berikut kita perhatikan di sini persamaan untuk mencari jarak jangkauan benda atau jarak mendatarnya ya. Ini kita untuk mencari berapa jarak mendatar yang dicapai benda ketika ditembakkan dengan sudut elevasi tertentu. Jadi dalam hal ini untuk mencari jarak menjangkauan bendanya, tentu kita lihat adalah bahwa posisi untuk bidang vertikalnya itu adalah 0 ya. Artinya syaratnya di sini adalah bahwa Y-nya sama dengan 0.
Nah, Y tadi di mana adik-adik? Bahwa Y itu adalah fenol sin alfa dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Nah, berarti ketika dia sampai kembali di tanah, nilai Y-nya ini dia 0. Sehingga kalau ini kita coba substitusi, kita dapatkanlah bahwa T untuk mencapai jarak mendatar maksimum itu adalah 2 fenol sin alfa dibagi dengan G. Jadi dalam hal ini hati-hati bahwa TR itu disebut namanya waktu untuk mencapai tanah kembali atau T di udara. Ya, jadi T di udara, lamanya benda di udara yang besarnya berapa? Yaitu 2 fenol sin alfa per G. Bandingkan tadi dengan T maksimum. Kalau T maksimum itu adalah waktu untuk mencapai ketinggian maksimum yang besarnya fenol sin alfa per G. Jadi dari sini boleh kita simpulkan bahwa T udara TR itu adalah 2 kali T maksimum. Nah, ya. Artinya apa? Artinya tadi bahwa TAB sama dengan TBC. Sehingga dari sini kita dapatkan bahwa TAC berarti sama dengan 2 kali TAB. Ingat TAB itu adalah T maksimumnya. TAC tadi apa? TAC itu berarti lama benda di udara atau TR-nya. Bisa dipahami adik-adik ya. Jadi ingat bahwa TR itu adalah waktu untuk menyentuh tanah atau lama benda di udara. Nah, sehingga kalau nilai TR ini coba kita substitusi atau kita masukkan ke persamaan X-nya tadi, ingat tadi bahwa X itu adalah fenol cos alfa dikali dengan T. Nah, T yang dimaksud di sini adalah TR-nya tadi. Sehingga kalau kita coba substitusi akan menjadi dapat persamaannya bahwa fenol cos alfa dikali 2 fenol sin alfa per G atau fenol dikali fenol kuadrat. Nah, adik-adik di sini muncul 2 sin alfa cos alfa. Ingat bahwa secara matematik bahwa nilai daripada 2 sin alfa cos alfa itu adalah sin 2 alfa. Nah, jadi kalau kita masukkan ke persamaan ini kembali, maka dapatlah jangkauan mendatarnya atau jarak mendatar maksimum itu hampir sama dengan Y maksimum tadi. Hanya di sini dia pakai sin 2 alfa, kalau tadi tinggi maksimum sin kuadrat alfa. Kalau di sini per G di Y maksimum tadi 2G. Ingat bahwa R atau X itu adalah jarak jangkauan mendatar atau jarak mendatar maksimumnya. Oke adik-adik, itu yang bisa kita lihat perbedaan antara Y dan X. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita lihat dulu contoh latihan soal-soal supaya adik-adik bisa lebih memahaminya. Kita lihat contoh yang pertama. Sebuah roket ditembakkan membentuk sudut 37 derajat terhadap sumbu X, di mana nilai tangan 37 itu adalah 3/4. Jika roket ditembakkan dengan kecepatan awal 50, G-nya 10, tentukanlah ya kecepatan awal roket dalam arah vertikal, kecepatan roket di titik tertinggi, persamaan vektor posisi roket, dan persamaan vektor kecepatan roket. Jadi di sini kita lihat dulu besaran yang diketahui, ada fenolnya, ada sudut elevasi, dan nilai G-nya ya. Nah, baru yang diminta itu adalah masing-masing besaran ini ya. Yang pertama adalah fenol Y-nya, kemudian VY-nya. VY di titik tertinggi, kemudian yang ketiga posisi ya, dan yang terakhir persamaan daripada vektor kecepatan. Nah, untuk lebih paham ini, kita lihat dulu yang pertama. Ingat yang diminta adalah kecepatan awal roket pada arah vertikal. Jadi yang diminta di sini adalah fenol Y-nya. Ingat fenol Y itu adalah fenol sin alfa. Fenolnya 50, sin alfa berarti sin 37 0,6. Berarti 50 kali 0,6 itu adalah 30 meter per second. Itulah kecepatan awal pada arah vertikal. Kemudian kecepatan roket di titik tertinggi. Ingat tadi bahwa di titik tertinggi VY-nya dia 0. Nah, kemudian fenol X itu adalah fenol cos alfa. 50, fenolnya 50, cos 37 0,8, berarti 50 kali 0,8 itu adalah 40. Sementara VY-nya dia 0.
Sehingga dari sini kalau ditanya kecepatan di titik tertinggi itu adalah akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Berarti di sini karena Vy-nya dia 0, berarti ini langsung aja sama dengan Vx. Vx-nya tadi berapa? Yaitu 40 meter per second. Jadi kecepatan di titik tertinggi itu adalah 40 meter per second. Kemudian yang berikut persamaan vektor posisi, ya, vektor posisi tentu pada saat kapan? Pada saat t detik, ya, pada saat t detik. Sehingga dari sini ingat bahwa posisi itu adalah xi ditambah yj. Nah, jadi dalam hal ini x itu apa? V0 cos alpha kali t. Nah, ini tadi kita dapat 40, berarti ini 40t. Yang ini tadi apa? Ini adalah y, berarti y berarti 30 dikurang 5t. Tadi sinus V0 sin alpha berarti ini tadi 30, ya, 30 dikurang ini 30t, ya, ini 30t dikurang 5t kuadrat. Sehingga dari sini kita dapatkanlah R itu sama dengan vektor posisi 40ti ditambah 30t dikurang 5t kuadrat J. Ya, tentu satuannya ini adalah meter. Nah, inilah vektor posisinya. Kemudian persamaan vektor kecepatan. Ingat bahwa vektor kecepatan tentu pada saat T juga, adik-adik, ya. Ingat vektor kecepatan itu adalah Vxi ditambah Vyj, ya. Nah, cari dulu Vx. Vx itu adalah V0 cos alpha. Vy-nya V0 sin alpha min gt. Sehingga kita dapatkan bahwa V0 cos alpha tadi 40, berarti 40i. Ditambah V0 sin alpha tadi 30 dikurang G-nya 10, berarti menjadi 30 dikurang 10t. Maka kita dapatkanlah persamaan dari kecepatan dalam bentuk vektor posisi itu adalah 40i ditambah 30 dikurang 10t J. Tentu satuannya adalah meter per second. Bisa dipahami, adik-adik, ya. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 40, berarti ini adalah V0, dan sudut elevasi 30, berarti ini adalah alfa. Yang diminta adalah berapa tinggi maksimum dan jarak jangkauan peluru. Berarti yang diminta di sini adalah Y max atau H max dan R atau X max, ya. Nah, jadi yang pertama kita lihat dengan diketahui data V0, alfa, dan G-nya, maka kita dapatkan bahwa H itu adalah V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G. Nah, V0-nya 40, sin alfa 30, berarti 30 kuadrat, ya. Sin 30 berarti setengah kuadrat, dikali 1600, maka kita dapatkan nanti bahwa Y max itu adalah 20 meter, ya. Jadi Y max atau H max itu adalah 20. Kemudian jarak mendatar. Ingat R itu adalah V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Ini tentu sama dengan X. Nah, kalau kita masukkan besarannya, V0 itu adalah 40 sin 2 kali 30 berarti sin 60. Sin 60 itu adalah setengah akar 3. Maka nanti kalau kita substitusi atau kita masukkan besarannya itu berarti 1600 dikali setengah akar 3 bagi 10, maka kita dapatkanlah dia 80 akar 3 meter. Sehingga dari sini kita simpulkan bahwa R max atau X max itu adalah 80 akar 3 meter. Kemudian yang bagian kedua, berapa koordinat bola setelah 3 second? Jadi koordinat berarti X, Y-nya. Cari dulu X-nya. X itu adalah V0 cos alpha kali T. Ingat ini adalah untuk GLB-nya. Berarti kita dapatkan 60 akar 3. Ingat bahwa cos 30 itu adalah setengah akar 3, ya. Sehingga dari sini kita dapatkan jadi 60 akar 3 meter. Kemudian Y-nya V0 sin alpha kali T dikurang setengah GT kuadrat. Berarti 40 sin 30 setengah kali 3 dikurang 10 setengah kali 10 kali 3 kuadrat, maka kita dapatkan dia 15. Sehingga nanti kalau kita tuliskan dia dalam bentuk vektor posisi bahwa R itu adalah XI ditambah YJ, maka kita dapatkan nanti persamaannya bahwa
posisi untuk 3 second itu 60 akar 3i ditambah 15j. Itu dia persamaan dari koordinat setelah 3 second. Kemudian kalau ditanya, berapa kecepatan bola setelah 3 second? Kita cari dulu Vx. Ingat, untuk sumbu X itu adalah GLB. Berarti 40 dikali cos 30 setengah akar 3, dapat dia 20 akar 3. Kemudian untuk sumbu Y-nya, ini adalah GLBB, ya, GLBB. Berarti V0 sin alfa min GT. Maka 40 kali setengah 20, 20 dikurang 30 berarti min 10. Nah, minus di sini berarti posisi bola itu sudah arahnya ke bawah, ya. Sehingga dari sini kalau kita tuliskan dalam bentuk vektor satuan, maka ini akan sama dengan 20 akar 3i dikurang 10j. Nah, kalau ditanya besar itu adalah Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Berarti ini adalah Vx dan ini adalah Vy. Sehingga kalau kita masukkan, itu nanti ini adalah 1200 ditambah 100 berarti 1300, ya. Ini akar dari 1300 atau 10 akar 13, sehingga kalau kita sederhanakan dia dalam bentuk desimal itu menjadi 36,05 meter per second. Nah, itulah kecepatan bola setelah 3 second. Bisa dipahami adik-adik, ya. Jadi itu dia tentang gerak parabola bagian yang ketiga. Nah, untuk lebih pahamnya lagi, atau kalau adik-adik kurang paham, bisa kamu tuliskan di kolom komentar. Oke, demikian yang bisa Mr. Bin sampaikan, ya, untuk gerak parabola bagian yang ketiga ini. Untuk materi yang berikutnya, yaitu gerak parabola yang keempat, kita ketemu di video yang berikutnya. Demikian, terima kasih, thank you.